Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Masyaallah muslimin, jamaah Jumat, semoga Allah Ta'ala mencurahkan rahmat, fadilah, dan ampunannya untuk kita semuanya. Peristiwa yang terjadi sering tidak sejalan dengan yang diduga oleh akal. Karena memang akal punya keterbatasan. Kemampuan menjangkaunya amat sangat terbatas. Sementara peristiwa alam itu adalah ketetapan dari Allah Ta'ala, Zat yang maha tahu, al-alim, tahu yang sudah terjadi, tahu yang sedang terjadi, tahu yang akan terjadi secara global maupun terperinci. Contohnya saja, semisal gunung, ketika mata memandang, orang merenung, gunung adalah berhenti, gunung adalah kokoh, gunung adalah selamanya di situ. Sampai ada sebuah ungkapan, tidak lari, gunung dikejar. Hadirin sekalian, betulkah keberadaan gunung sebagaimana ungkapan di atas? Allah Zat yang maha tahu cerita lain dari apa yang diduga oleh manusia. Sebagaimana Allah jelaskan ada di An-Naml yang ke-88, wa tarul jibal tasabuha jamidatan wa hiya tamurru marra sahab sunallahil ladzi atqana kulla syai' innahu khabirum bima ta'malun. Kamu lihat gunung, kamu sangka dia beku, berdiri, mandek, diam di tempat, tidak bergerak. Padahal dia berjalan seperti jalannya mendung yang dibawa angin yang sangat cepat. Inilah karya Allah yang mencipta segala sesuatu dengan purna. Sesungguhnya Allah maha tahu dengan teliti terhadap apa yang kalian kerjakan. Hadirin sekalian, gunung yang dikira mandek ternyata dia jalan bagaikan mendung yang dibawa angin. Bila kita mengatakan diam,
Inilah keterbatasan manusia yang Allah telah meluruskan bagaimana yang semestinya. Senada dengan itu, perasaan yang ada pada diri manusia ketika kondisi aman, dia sehat, segala sarana cukup, walaupun tua tidak mau merasa tua tapi merasa muda. Ketika kondisi seperti itu, dia menyangka seolah hidup itu hanya sekali, hanya di dunia, tidak lebih, karena dia sedang menikmati apa yang sedang ia rasakan. Tapi betulkah demikian? Ternyata tidak. Setiap diri telah dijatah umurnya, detik, berganti menit, menjadi jam, menjadi hari, pekan, bulan, tahun, puluh tahun. Walaupun dia berumur 60 tahun, 70 tahun, ketika merasa aman, sehat, butuhnya cukup, seolah dia tidak akan mati. Tapi ingat, bisa jadi nanti sore atau semenit lagi dia akan mati. Coba kita rasakan sebagaimana apa yang dirasa oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika hijrah di Madinah, sedang sakit, demam, keluarga sedang ngumpul menunggui, tapi apa katanya? Al-mautu aqrabu ila ahadikum min syiraki na'lih. Mati lebih dekat daripada kamu daripada tali sandalnya. Kesenalah kita berpikir, bila memang kita selama ini belajar ingin jadi orang cerdas, itulah tanda orang yang cerdas. Sebagaimana ada sahabat tanya, ayun nasi akyas, siapa manusia yang paling cerdas? Jawab Nabi SAW, aktsaruhum dzikran lil maut wasti'dadan laha. Orang yang paling cerdas ialah yang banyak mengingat kematian dan menyiapkan bekal apa yang mesti ia siapkan agar kelak di sana dia bahagia. Apabila bisa demikian, itu tanda orang yang cerdas. Tentunya masing-masing dari kita menginginkan hal seperti itu. Jangan berpanjang angan mengikuti hawa nafsu. Walaupun kita aman, kita sehat, butuh kita cukup, tapi dunia bukan tempat tetap, tapi dunia hanya persinggahan. Yang pesan Nabi SAW, kun fid dunya ka'annaka gharib au abiru sabil. Jadilah kamu di dunia seperti orang asing atau menyeberang jalan, yaitu musafir. Ketika dia berhenti sebatas istirahat, ketika sudah bukar, ia lanjutkan perjalanan. Yang kata Ibnu Umar, wa idza asbahta fala tantadhir masa wa idza amsayta fala tantadhir sabah. Dan seterusnya apa yang beliau ungkapkan, bila kamu hidup di waktu pagi, gak usah menunda-nunda, nanti. Jangan, segera selesaikan. Berapa banyak orang pagi masih hidup tapi sore sudah mati. Demikian juga bila kamu hidup di sore hari, jangan menunda-nunda besok. Berapa banyak orang yang sore masih hidup, ternyata bangun pagi mestinya dia ceria, tapi rame-rame orang mengusungnya ke kuburan. Itu semua akan menimpa kepada siapapun, karena ajal telah ada. Rahasia tidak diberitahukan. Mati tidak harus tua, mati tidak harus sakit, masih muda, belia, jaya. Kalau perlu baru saja olahraga, katanya bugar, tapi kenyataannya nggak berapa lama langsung lunglai, tidak berdaya, harus pindah kepada alam lain. Sementara bekalnya apakah sudah cukup? Nggak ada orang yang bisa menjamin. Pesan Nabi SAW, inna hadakum la yudkhilu amalul jannah. Satu di antara kamu seperti apapun ketika punya amal, gak ada yang bisa menjaminnya masuk surga.
Ketika sahabat tanya, wa ma anta ya Rasul, apakah engkau juga belum? Jawabnya, wa ma ana, saya pun juga belum. Illa ayatal ghammadan yallahu birahmatih aw bi fadlihi aw bi maghfiratihi, kecuali apabila memang Allah berkenan mencurahkan rahmatnya, atau mencurahkan fadilahnya, atau mencurahkan ampunannya. Akhirnya yang semula enggak cukup, itu semua dicukupkan karena Allah memberikan rahmat, karena Allah memberikan fadilah, karena Allah memberikan ampunannya. Hadirin sekalian, waktu berfadilah besar ada di depan kita. Sya'ban 10 hari yang tengah hampir habis, sehingga sisanya tinggal sepertiga yang terakhir. Kalau 20 hari, 2/3 awal nggak terasa lama, sepertiga akhir itu pun juga lebih pendek lagi. Kesanalah supaya kita mengerahkan potensi kita. Pendahulu kita selepas Ramadan selama 6 bulan mereka berdoa, ya Allah terimalah amal kami selama Ramadan. 6 bulan sebelum Ramadan, 6 bulan sebelum Ramadan mereka berdoa, ya Allah pertemukan saya dengan Ramadan. Kenapa? Karena saking besarnya fadilah yang Allah berikan di Ramadan, sampai ada yang mengungkapkan, ahlan ya Ramadan, selamat datang wahai Ramadan, bulan yang Allah penuh memberikan berkahnya, bulan yang Allah membuka pintu surganya, bulan yang Allah menutup nerakanya, bulan yang setan-setan dibelenggu, bulan yang Allah banyak memerdekakan hamba-hambanya, bulan yang di sana orang memberikan makan kepada orang yang berbuka, pahalanya semisal yang diberi makan tanpa mengurangi satu sama lain. Bulan yang di sana ada Lailatul Qadar, yang kebaikannya amal ibadah di malam itu lebih baik daripada orang beramal selama 1000 bulan. Allahu Akbar. Fadilah yang sangat besar. Kesanalah kita supaya mengerahkan. Kesanalah kita mencoba untuk menajamkan keimanan kita. Apakah memang pada diri kita itu ada keimanan? Apabila ada, pasti menyambut. Tapi apabila tidak menyambut, kita bisa menyadari katanya pisau, tetapi tidak bisa digunakan untuk memotong. Itulah namanya pisau yang tumpul. Mungkin kita sebagai muslim, mungkin kita pun juga sebagai mukmin, insya Allah mestinya adanya kewajiban kita menyambut karena besarnya fadilah. Tapi apabila tidak tertarik, maukah kita digambarkan bagaikan pisau-pisau yang tumpul, sehingga fadilah besar dia tidak tertarik, tidak mendapatkannya. Sementara kesuksesan orang itu tidak mesti harus menjumpai Ramadan dan bisa puasa dan purna. Karena kunci sukses bukan seperti itu. Kunci sukses ialah sebagaimana yang dirangkum, ada beberapa poin. Pertama, orang kenal ilmu syar'i. Itulah Al-Quran, ditafsirkan dengan sunnah yang sahih, dipahami para sahabat, dan mereka beramal. Ilmu dulu, ini tanda orang sukses. Yang nomor 2, paham. Jangan sampai membaca tanpa paham. Berapa banyak orang 1 bulan Ramadan khatam berulang-ulang, tapi satu kata saja dia nggak faham, sehingga tidak pernah merubah amal. Pahamilah dengan pemahaman yang benar. Yang ketiga, minta pada Allah setelah paham untuk dibikin punya rasa tertarik kepada kebaikan suka, kepada kejelekan benci. Ini tanda keimanan. Yang itu kita nggak bisa dapatkan dari siapa-siapa, kecuali kita minta pada Allah Ta'ala. Itu namanya hidayah taufik. Yang kita minta kepada Allah Ta'ala, Allahumma arina haqqa haqqan warzuqna tiba'a wa arina batila batilan warzuqna jinaba. Ya Allah, perlihatkan kepada saya baik itu baik dan ada rasa suka,
sehingga saya semangat untuk beramal. Ketika taat berharap surga, ketika ada kemaksiatan waspada sehingga menjauh. Ketika dia menghamba kepada Allah Ta'ala penuh dengan rasa cinta, karena hanya Allah saja yang bisa memenuhi hajat-hajatnya. Doalah seperti itu. Demikian juga, ya Allah, tampan kepada saya, jelek itu jelek, saya benci dan saya bisa menjauhi. Bila ini punya, itu tanda-tandanya keimanan. Adakah itu pada diri kita? Adakah semangat kita untuk menyambut Ramadan? Adakah Ramadan dengan segala fadilahnya kita kangen ada di pelupuk mata kita sampai ipen-ipenen? Bila ada, Allahu Akbar, tanda keimanan. Semoga Allah kokohkan pada diri kita. Tapi belum ada, carilah, mintalah, ihtidaklah, bekerja keras mencari petunjuk. Setelah tahu, paham, memiliki rasa tertarik, nanti akan muncul niat dan bismillah akan bekerja keras. Siapa yang bisa begitu? Ini merupakan tanda-tanda keimanan, dan ini perkara yang sangat mahal, tidak bisa dibeli dimanapun. Itu semuanya yang punya hanya kepada Allah Ta'ala. Maka sambutlah. Hadirin sekalian, fadilah Ramadan, fadilah qiyam Ramadan, fadilah Lailatul Qadar, itu hanya diberikan kepada orang yang beriman dan mengharapkan pahala. Sebagaimana hadis-hadis sahih cerita, di antaranya, man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman, dengan makna iman sudah kita ungkap di atas, tertarik, terengiang, semangat, bukan terpaksa, dan dia mengharapkan pahalanya, sehingga kerjanya nanti akan benar, maka fadilahnya akan diampunkan apa yang berlalu dari dosa, selagi dosa-dosa besar dia menjauhi. Demikian juga qiyam Ramadannya, sholat malamnya, yang tren di masyarakat mereka memberi nama dengan tarawih, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, banyak istirahatnya. Ketika dikerjakan bersama imam sampai selesai, witir sampai selesai, dikerjakan dengan penuh iman mengharapkan pahala, fadilahnya sebagaimana dijelaskan Nabi SAW, man qama Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang qiyam Ramadan, salat malam, karena iman mengharapkan pahala, supaya semakin besar ia berjamaah yang dianggap salat semalaman, semuanya dikerjakan karena iman mengharapkan pahala, juga akan terampunkan apa yang berlalu dari dosa-dosanya, dengan catatan dosa-dosa besar dijauhi. Demikian juga man qama Lailatul Qadar, siapa yang menghidupkan Lailatul Qadar, malam kemuliaan, yang nilainya amal ibadah di malam itu ketika berbarengan fadilah turun, khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Dia tertarik, dia mengamalkannya penuh iman dan berharap, juga fadilahnya sebagaimana dikatakan Nabi SAW, man qama Lailatul Qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang menghidupkan, menegakkan Lailatul Qadar dengan i'tikaf, menahan diri masih memperbanyak ibadah, ia kendalikan dari dunianya, itu semua juga karena iman, mengharapkan pahala, juga diampunkan apa yang berlalu dari dosa-dosanya. Itu semua juga dengan syarat selagi dosa-dosa besar dijauhi. Apa dosa-dosa besar yang sering bersirak-sirak di masyarakat? Di tengah kondisi walaupun mereka sangat semangat untuk beribadah, tapi jaring-jaring dosa besar pun juga masih menganga, yang kita wajib tahu lalu menghindarinya. Di antaranya, orang rame-rame datang ke kuburan menjelang Ramadan.
atas nama doa agar Allah Ta'ala memberikan kekuatan mampu melaksanakan puasa, tapi sayang doanya tidak langsung minta kepada Allah, doanya tidak pakai cara yang Allah tetapkan. Kita tidak sebatas doa, enggak sebatas minta pada Allah Ta'ala. Sebatas doa, iblis juga doa. Sebatas minta pada Allah, Abu Jahal juga minta. Kalau kita hanya doa, hanya minta, apa bedanya kita dengan iblis? Apa kita bedanya dengan Abu Jahal? Makanya pembedanya adalah dengan cara siapa? Cara iman, pakai wahyu. Cara kafir, cara musyrik, cara iblis, pakai cara akal-akalan. Allah menyebutkan, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma wajadna 'alaihi aba'ana aw law kana syaitan yad'um ila adzabis sa'ir. Bila dikatakan kepada mereka, ikuti apa yang Allah turunkan, ibadahmu, doamu, mintamu sebagaimana ya Allah contohkan. Praktek nyata Rasul SAW sebagai uswatun hasanah, kaji hadis-hadisnya. Jangan Quran diterjemahkan semata pakai akal, itu nanti hawa nafsu yang ada. Bawa kepada hadis sebagai tafsir. Sembahlah Allah dengan ilmu, itu baru bertauhid. Tapi kata orang musyrik, mereka mengatakan, kalau kami mengikuti apa yang kami jumpai dari tradisi nenek moyang kami, itulah akal-akalan, itulah bisikan setan, itulah maknanya nyembah kepada setan. Ada Tuhan lain membuat syariat, yaitu bisikan setan, hawa nafsu. Allah pun juga telah menandaskan, awalau kana syaitan yad'u ila adzabis sa'ir. Apakah walaupun setan mengajak kamu ke neraka syair, itu masih juga kamu ikuti. Ajak ke kuburan dengan nama memetri, caos dahar kepada leluhur yang sudah mati, yang dicaoskan, diberikan mungkin ambengan, yang akhirnya orang membawa pulang namanya berkat, atau yang diberikan dengan khataman Al-Quran di kuburan, atau khataman Quran di rumah, atau khataman Quran di masjid, atau membaca kalimat thayyibah, kalimat tahlil yang sebenarnya itu benar, mungkin di kuburan atau di rumah atau di masjid, yang akhirnya pahalanya dihadiahkan, dicaosni kepada leluhur yang sudah mati. Ketika mereka telah mendapatkan hidangan, dititipi, sampaikan hajatku kepada Allah, karena engkau telah dekat kepada Allah, doamu akan dikabulkan. Doakan semoga saya ketika menjumpai Ramadan bisa melaksanakan, bisa kuat, bisa purna. Mungkin karepe api, mungkin juga ikhlas, tapi tidak ada contoh. Becak roda telu dipasang dua rodanya, gak bisa jalan. Walaupun Allah yang disembah, ikhlas hatinya, tapi kalau caranya gak pakai Rasul, Rasul dibuang. Sementara itu satu kesatuan, maka dia tetap menyembah kepada setan. Ini yang masih ada di masyarakat. Syirik inilah yang pertama kali wajib kita singkirkan. Maka untuk itu, bila kita doa, mintalah langsung kepada Allah. Sesudah sholat wajib kita, di hari Jumat perbanyak doa, itu waktu mustajab. Atau pada sepertiga malam yang akhir, dengan deplay minta kepada Allah untuk diberikan umur panjang, kuat, sehat, menjumpai Ramadan, dapat pahala. Ke sana kita berdoa. Jangan atas nama doa malah kecebur di dalam kesyirikan. Demikian juga dosa-dosa besar yang lain. Dosa lisan kita yang ghibah, yang namimah, atau kita minum khamr, atau kita ngerokok, atau kita makan yang dosa dari hasil korupsi, riba, dan macam-macam, maka itu juga hilangkan semuanya. Karena puasa memiliki makna ngempet. Disitulah kita sedang diuji, bagaimana kita mampu menaklukkan nafsu kita untuk tunduk kepada Allah Ta'ala. Kesana kita berpikir, kesana kita melangkah, kesana kita menyiapkan.
Bila memang kita mengharapkan ketemu Ramadan dengan banyak fadilah, apa yang terurai merupakan penyegaran dan bimbingan kepada kita semuanya. Semoga kita dengar, semoga kita paham, semoga memberikan hidayah kepada kita, taufik kepada kita, sehingga keberkahan nanti akan kita dapatkan. Kelak kita jadi orang takwa, nanti akan masuk di surga Allah bersama-sama. Barakallahu bil ayati wadil hakim. Aqulu qouli hadza astaghfirullah wastaghfiruh innallaha wal ghafurur rahim.